Selamat hari Minggu adik-adik. Kamu pasti mau deh masa depanmu nantinya akan jadi orang yang sukses dan bahagia selamanya. Persis kayak anak muda yang kaya raya yang kisah hidupnya kita baca dalam Alkitab pada hari ini. Kira-kira Tuhan Yesus mau ngajarin apa ya kepada kita lewat kehidupan orang pemuda yang kaya raya ini? Yuk, mari sama-sama kita dengarkan. A long time ago, there lived a young man, a man who had everything, a rich man, and everything he wanted he got. Nothing was impossible for him. If he wanted a nice meal, he got it. Nothing was impossible for him. If he wanted nice clothes, he got them. Nothing was impossible for him. If he wanted a rest, he got it. Nothing was impossible for him. Everything he wanted he got. Money gave him everything. He was very, very rich. And a nice guy as well. He loved and respected his mom and dad. He loved and took care of his wife. He was a really, really nice guy. But there was one thing he didn't have. One thing he wanted. The rich young man wanted heaven. He wanted to live forever with God. So he went to see Jesus. The rich young man asked Jesus, "Good teacher, what must I do to go to heaven?" Jesus looked at him and said, "You called me good. Only God is good. Remember God's commandments. Love your wife. Do not murder. Do not steal. Do not lie. Honor your father and mother." The rich man smiled. "Yes, I have kept them all." Then Jesus said, "There's one thing left to do. Sell everything you earn and give it all away. Then you'll have treasure in heaven. Then come follow me." The rich man was shocked. Sell everything? Give away all his money? It was too hard. It was impossible. The rich man turned and walked away. He walked away from Jesus. It was impossible. Adik-adik, pemuda yang kaya itu adalah orang yang baik. Dia patuh terhadap semua perintah Tuhan. Dia bilang dia mau ikut Tuhan selamanya. Tapi ketika dia tahu syarat untuk mengikuti Tuhan Yesus adalah harus menjual seluruh hartanya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin, wah, dia bilang itu tidak mungkin. Dia merasa sangat sayang terhadap hartanya. Dan akhirnya adik-adik, dia memutuskan untuk tidak mengikuti Tuhan Yesus. Begitulah adik-adik, banyak yang bilang bahwa dirinya adalah anak Tuhan. Tapi ketika disuruh ikut Tuhan Yesus, mereka lebih pilih barang-barang bagus, teman-temannya, main video game, atau lebih pilih bermalas-malasan. Semuanya demi kesenangan diri sendiri. Kisah pemuda yang kaya tadi mengingatkan bahwa kita harus lebih mengutamain Tuhan Yesus dibanding semua-semua yang selama ini kita miliki atau semua yang selama ini nyaman kita lakukan. Gimana caranya ya ngejadiin Tuhan Yesus sebagai yang utama? Gini contohnya. Yang pertama, ketika bangun pagi. Nomor 1, ingatlah Tuhan dan langsung berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Baru selanjutnya kamu dapat melakukan aktivitas yang lainnya. Yang kedua, ketika mau sekolah. Nomor 1, ingatlah Tuhan dan berdoa minta pertolongannya supaya belajarmu lancar saat seharian kamu belajar di depan laptop atau di depan handphonemu. Selanjutnya, ketika hari Minggu. Nomor 1, ingatlah untuk pergi IMPA atau ke gereja bersama dengan orang tuamu.
Setelah itu, silahkan deh, kamu bisa bersepeda atau pergi jalan-jalan bersama dengan keluargamu. Lalu contoh yang terakhir, ketika kamu mendengar orang yang kesusahan. Nomor 1, ingatlah Tuhan yang mengajarkan kamu dan Kartika juga untuk membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan akan apa yang telah kamu miliki sebelumnya. Adik-adik, setiap orang yang setia menjadikan Tuhan Yesus sebagai nomor 1 dalam kehidupannya, kelak akan memperoleh hadiah bahwa masa depannya akan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan yang paling penting lagi, mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, kamu mau pilih harta duniawi atau Tuhan Yesus? Ya Tuhan Yesus lah. Selamat mengumpulkan harta surgawi ya adik-adik. Tuhan Yesus pasti akan menolongmu melawan godaan-godaan harta duniawi. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kita untuk menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya sumber kehidupan di dalam kehidupan kita, agar kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kita merespon dari Gita Bakti nomor 68, Haruslah Yesus. Saatnya persembahan. Dilipat yang rapi, masukkan ke dalam amplop. Masing-masing dari kita berkata, Apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku suka membagi pada orang takut, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Untuk pada Tuhan ku beri persembahan, agar kita tahu pahlawan yang nyata. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tadi kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan kami, dan kiranya persembahan yang sudah kami berikan dapat berguna untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau menyertai kami dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus mau berkati kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman yang disampaikan oleh Kakak Layan, bahwa kami selalu harus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.